Assalamualaikum teman-teman. Ya salah satu tips di antara sekian begitu banyak tips ya atau cara bagaimana kita ini mengetahui sosok ya, watak asli seseorang, ya, akhlak seseorang itu bisa kita lihat ya dan bisa kita jadikan sebuah indikator bagaimana ia bergaul di lingkungan teman-temannya, teman-teman. Ataupun di lingkungan mungkin pekerjaannya, ya atau secara umum di lingkup publik, ya. Ketika ia baik, ketika ia baik, maka insya Allah ya, ia juga akan baik terhadap keluarganya. Ya walaupun ada beberapa mungkin hal yang kita dapatkan ia baik bersama teman-temannya, dengan teman-teman kantornya, tetapi dengan keluarganya sendiri ia justru buruk. Ya. Tetapi teman-teman, ketika di hadapan publik, ketika ia bersama teman-temannya atau lingkungan pekerjaannya atau secara umum di lingkungan publik, orang itu buruk, ya, nggak beradab, nggak beretika, maka ya besar kemungkinannya teman-teman, ya, besar kemungkinannya ketika ia bersama dengan keluarganya sendiri, ya tidak akan jauh beda, ya bahkan lebih ya lebih buruk. Ya. Ada satu video dari dua jurnalis ya, wartawan senior negeri ini yang mempreteli semua jejak digitalnya, bahkan identitasnya, kuda orang tuanya siapa, bagaimana dia lupa kepada orang tuanya, sifat aslinya dan lain sebagainya. Itu dipreteli habis-habisan. Ya, dan sambil kita nonton fakta-fakta yang sangat mengejutkan ini, ya kami harap tontonlah sampai habis karena ada beberapa informasi yang membagongkan dari Miftah ini, teman-teman. Kalau saya suka sekali-sekali begitu ya, ingin mengetahui ini kalau kiai ini ngomongnya apa, ustadz ini apa begitu kan. Iya. Walaupun cuman paling beberapa kali, tapi memang bisa disimpulkan kalau Miftah ini ketika berceramah itu lebih banyak itu isinya adalah banyolan gitu Ya, lebih banyak isinya banyolan, teman-teman, ya, kata ibu wartawan kita ini, jurnalis senior nih, teman-teman. ya Mas Hersu. Nah kali ini dia kena karena memang banyolannya sudah kelewat batas Ya, gitu ya. Sudah aneh lah. Dan artinya sudah Allah takdirkan lah, ya. Allah sudah takdirkan untuk meruntuhkan ya kesombongannya. juga seringkali agak-agak bernada ya lah begitu ya. Iya. Misalnya dengan mengatakan bagian-bagian tubuh Hmm. dari manusia tapi kemudian diplesetkan gitu dan orang tertawa terbahak-bahak karena tahu apa yang dimaksudkan oleh dia begitu, Iya. misalnya menunjuk bagian dada mungkin maksudnya adalah darah wanita gitu sambil dikit seperti itu. Ya, nggak wajar, teman-teman, ya. Terus kemudian juga apa hubungan antara suami dan istri apa dan sebagainya dan juga sebelum Iya, itu juga teman-teman yang kemarin juga sempat kita bahas. ini sebetulnya sempat viral sekali, itu viralnya sampai lama sekali, sampai beberapa pekan. Itu adalah video ketika dia memegang kepala suaminya itu dengan kepala istrinya dengan tidak pantas begitu dan itu di depan banyak orang seperti itu juga Mas Ensu. Orang pun Subhanallah. heran-heran. Ini di mana ini adabnya, ya? Di mana etikanya ini, teman-teman? Begini kan gitu ya, kepala. Diobok-obok begitu. Ya, digini-giniin lah. Di apa namanya istilahnya kalau dibuat seperti itu karena saya pun baru sekali itu melihat orang melakukan itu ya. Biasanya kalau seandainya kita gemas tapi tidak dengan yang cukup keras seperti itu Mas. Iya, orang gemes ya wajar ya, manusiawi. Tetapi ya ini gemesnya sangat di luar nurul gitu loh, teman-teman, ya. Nggak masuk akal gitu. Dari Nggak wajar. Amerika itu banyak sekali yang menonton dan kemudian sempat rame dan viral juga tapi memang tidak sekeras yang seperti sekarang dan saya heran ketika itu Mas Hersu mungkin karena ini suami istri yang agak ya netizen menganggapnya demikian jadi saya pikir hanya beberapa hari itu sudah hilang ternyata tidak sampai beberapa pekan itu masih berseliweran video tersebut Ya, dan masih diulang, teman-teman, ya. Masih diulang. gitu. Jadi Ini yang membuat saya tapi gedek ketika sebenarnya. itu kan ya mungkin dianggap itu sebagai hubungan pribadi Iya, dengan istrinya dianggap sendiri, biasa menerima, karena kenapa istrinya tidak mungkin. disebut, mungkin seperti itu. Tapi kalau kali ini jelas ini orang melihatnya ini adalah contoh yang tidak beradab begitu ya. Iya. Apalagi dilakukan seorang pemuka agama. Ya, sangat tidak beradab, teman-teman, ya, sangat tidak beretika. Ya, apalagi video yang satu ini, teman-teman. Coba, ya, kira-kira menurut kalian apakah seperti ini tuh pantas? Ya, seorang dikatanya Gus, ya ulama, kiai, ceramah di depan jemaah, tetapi ngomongnya kayak gini, teman-teman. Ya, coba lihat nih video ini. Mbak Sonia coba kita lihat apa penyebab mandi besar. Satu, Iya. jelas karena hubungan badan. Hmm. Baik dengan suaminya maupun dengan suami tetangga. Lah iya. Ya coba, ya. Apa enggak buat kita ini gedek, teman-teman? Ya, banyolannya seperti itu. Ya, apa ya, lawakannya seperti itu. Ya lawakan sampah kalau bagi saya. Coba kita lanjut lagi.
Nama ini dianggap sebagai pemuka agama bagi jamaahnya atau bagi orang sekitarnya atau bagi Mulyono dan anaknya dan Gibran seperti Iya. itu kan. Tapi ya kalau bagi sebagian orang mungkin seperti saya, seperti Mas Hersu tentu tidak menganggap dia sebagai seorang yang pantas untuk dicontoh, apalagi menganggap dia sebagai ulama. Kita pun dari dulu Iya. kalau membicarakan soal Miftah ini orang apa ya gitu kan, agak aneh nih sosok ini nih Iya gitu. benar. Ya kalau orang mungkin berpikirnya masih sehat ya, mungkin agak sulit kalau kita mau katakan dia sebagai ulama. Ya kalau kami rasa. Baik dari latar belakangnya, dari apa, beberapa tahun yang lalu juga sebetulnya sudah sempat rame, yaitu ketika dia sesudah Deddy Kobuse itu kan menjadi mualaf dengan bimbingan Miftah ini Mas Hersu, dan kemudian sesudah itu cukup ramai ketika kemudian orang tahu bahwa Miftah ini berasal dari Lampung dan ada orang yang menemui orang tuanya, mewawancarai orang tuanya, begitu juga dengan saudaranya yang ada di sana, memotret rumahnya juga ketika itu cukup ramai di media dan juga Iya. dimuat di tidak hanya di media sosial begitu ya. Dan kemudian di situ diwawancara ketika ya mungkin karena orang tuanya adalah petani begitu, jadi cukup lugu. Kemudian ketika ditanya apakah suka anaknya ini yang sekarang sudah terkenal Miftah Maulana ini berkunjung ke desanya, Ya, viral kabar Gus Miftah lupakan orang tua. Ya, ini ada beritanya teman-temannya, sumbernya juga. kembali orang tuanya mengatakan bahwa jarang sekali begitu. Bahkan agak lebih detail, wartawan juga menanyakan soal Ya, sang adik ungkap Gus Miftah ya. 8 tahun tidak pernah pulang ke kampung. Ya Allah. soal keuangan gitu ya, soal ekonomi, apakah suka dikirimi oleh anaknya apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian ada kesimpulan bahwa dia kurang Iki yo teko temen iki yo. Kok iso-iso ne koyo ngene iki yo. Kepiye iki? kurang mengurusi orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu ketika itu dia berceramah Ya bantah ya, Gus Miftah membantah. Gus Miftah sebut orang tua pilih sendiri, hidup sederhana itu katanya. sudah sampai ke istana kan, ketika itu sudah dekat dengan Jokowi juga, dengan para artis, dengan tokoh-tokoh Ya. seperti itu Mas Ersu. Jadi memang kontroversial dari sejak dulu. Dan ketika awal-awal dia muncul yaitu dengan dia berceramah di klub malam, Ya, di klub seperti malam. itu kan, di mana alasannya adalah ya karena tidak ada ulama atau tidak ada kiai yang mau masuk ke klub malam dan kemudian berceramah gitu sesudah mereka selesai bekerja, para malam itu selesai bekerja begitu ya, sehingga akhirnya dia diterima, menurut dia demikian, karena para wanita di situ menganggap ya kalau yang lain tidak mau, ini yang mau, ya udah kita ikuti saja begitu. Ya, ya. Itulah mulai keterkenalan dari Miftah ini, dan kemudian dipanggil dengan Gus berikutnya itu adalah karena itu awalnya si Mas Hersu. Dan yang terakhir, betul seperti kata Mas Hersu, sekarang yang rame di media sosial adalah Ya. orang menuntut lagi untuk dia minta maaf kepada si pembawa kopi, mas-mas pembawa kopi yang Ya pembawa kopi disuruh ya. Setelah bersalaman disuruh berjabat basuh tangan dengan ya. dirinya, dan kemudian setelah itu Miftah terlihat di video tersebut mengatakan kepada Habib yang ada di sebelahnya yang tolong carikan saya 7 pasir 7 kurang lebih pasir. demikian untuk membasuh tangannya setelah Membasuh 7 bersalaman kali ya. dengan orang yang tidak jelas tadi. Itu bercanda gitu ya Mas Hersu, kalau seandainya di kalangan kecil tertentu tidak didengar orang Ya. banyak. Tapi kalau dalam hal ini, kalau Di saya lingkup melihat publik ya, di itu depan candaan umum. yang nggak cerdas sama sekali lah, tidak Candaan nggak membangun. cerdas, Dan kemudian teman-teman. juga untuk sebagai seorang utusan khusus kerukunan beragama, ini candaan yang tidak toleran, candaan yang tidak membangun kerukunan itu sendiri, candaan yang mungkin kalau yang mendengar seperti Pak Sun Haji dan juga pembawa kopi begitu, barangkali kalau seandainya pun dia merasa tidak nyaman, tidak berani menyatakan Mas Hersu, secara yang ngomong adalah seorang ulama. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Penjelasan tentang ya siapa sebenarnya Gus Miftah ini. Ya memang kalau saya pribadi dari awal itu ya sudah tidak respect. Ya, baik itu dari caranya berdakwah, kemudian guyonan-guyonan yang sangat-sangat tidak wajar lah ya kalau kami pribadi. Dan coba teman-teman ya, hal-hal yang seperti ini ya, orang-orang seperti ini ya, saya pastikan tidak akan kalian dapati ya di Salafi atau yang mereka sebut itu Wahabi. Tidak ada teman-teman yang modelan seperti ini, nggak ada. Ya, ini fakta yang harus kita terima mau atau tidak mau. Ya, sekarang coba kita lihat siapa yang paling sering membuat negeri kita ini heboh dengan solawatan sambil jogetannya. Ya, saya tidak mempermasalahkan solawatnya selama itu memang solawat. Ya, tidak diiringi dengan musik ataupun joget-jogetan. Ya, itu tidak masalah. Tapi ini solawatan sambil jogetan teman-teman. Coba dari manakah itu? Ajaran dari siapakah itu? Ya,
kemudian menghalalkan ya mengucapkan selamat Natal, ya ceramah di dalam gereja. Coba ngejaga ini gereja. Itu semua dari mana? Itu ajaran dari mana? Coba teman-teman. Ya. Kemudian ngegoblok-goblokin ya pedagang kecil pada saat ceramah. Kemudian lempar-lemparin buah kepada jemaah. Ya. Cium tangan sampai ngerangka. Itu ajaran dari mana? Ya kalau mungkin hanya sekedar cium tangan biasa ya nggak masalah. Tapi kalau sampai merangkak, yang ini jadi masalah. Kemudian minta-minta ya ziarah ke kuburan. Kemudian sambil minta-minta kepada si mayit. Kepada orang yang telah meninggal. Dijadikan wasilah. Ya. Kalau sekedar mungkin ziarah kubur nggak masalah. Tetapi ini ziarah kubur tapi sambil minta-minta kepada si penghuni dalam kubur itu. Yang ini menjadi masalah teman-teman. Coba ini semua ajaran dari mana? Ya. Dan saya pastikan tidak ada satupun yang kalian dapatkan datang dari Salafi atau yang mereka sebut ini Wahabi. Ya, jadi sekarang coba dari ini kita berpikir sekarang coba yang membuat negeri kita ini gaduh siapa? Salafi kah, Wahabi kah? Ataukah mereka yang menuduh sebagai Salafi Wahabi itu? Ya, yang membuat negeri kita ini seakan-akan ada terus masalah, ya gaduh, ya ribut dan lain sebagainya. Coba dari kalangan mana yang banyak melakukan itu? Oke lah oknum. Kalau kita menimbang oknum yang paling banyak, ya. Jadi ya harusnya semua kejadian-kejadian ini membuat kita ini semakin sadar dan semakin cerdas teman-teman. Ya siapa orang-orang yang benar-benar ya jujur dalam perkataannya, ya baik dalam perbuatannya dan beradab dan beretika yang mesti kita ikuti. Ya, seperti biasa gimana menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar kita dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.